sekarang saya sudah berada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong. Dan saya akan menemui kepala dinasnya dan juga kita akan berbincang-bincang santai dan juga ngobrol. Serta kita akan melihat-lihat bagaimana dari isi kantor Dinas PUPR HUB ini. Ikuti saya, tetap di Gen Kabar Lebong TV. Selamat pagi. Terima kasih sudah mengundang kami di kantor Dinas PUPR HUB Kabupaten Lebong. Nah, pemirsa Lebong TV, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas PUPR HUB Kabupaten Lebong. Di acara hari ini kita akan mengobrol dan juga berbincang-bincang santai mengenai kegiatan sehari-hari serta bagaimana Bapak bekerja di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi sebelum itu sekarang kita sudah berada di ruang Kepala Dinas nih Pak, iya kan? Jadi boleh nggak Pak kita lihat di sekeliling Boleh. kantor Bapak ini? Boleh, Bu. Boleh. Saya lihat di sana ada kayak meja pertemuan. Iya. Jadi ini meja apa nih Pak? Ini meja untuk rapat internal. Rapat internal biasanya kita mengundang seluruh kepala bidang untuk rapat di sini, mungkin membahas tentang program dan lain sebagainya. Di sini ya Pak? Iya, di sini. Oke. Memang ada pertemuan khusus baru bisa ke sini. Iya, rapat internal. Rapat internal, iya. Boleh lagi Pak? Boleh. Jadi yang duluan. Iya, boleh silahkan. Dan nah, ini kita ada di meja kerjanya Bapak Kepala Dinas. Iya kan? Dan sepertinya kursinya itu lumayan empuk. Boleh saya coba? Boleh Silahkan. Ini kita semua coba. milik rakyat. Oh iya? Iya. Boleh ya Pak ya? Siapapun boleh. Oke, bagaimana sih rasanya? Oh, lumayan. Sehari-harinya di sini ya Pak? Iya, sehari-harinya bekerja di sini. Soal-soalan mungkin surat masuk, mungkin akan diteruskan ke bidang, juga mungkin ada laporan-laporan dari bidang. Saya terimanya di sini. Nah Pak, selama beberapa tahun ini Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas. Berapa tahun Pak? Hampir kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun, iya kan? Nah, apa sih sebenarnya yang memotivasi Bapak sehingga bisa menjadi Kepala Dinas PUPR ini? Ya, kalau kita bicara motivasi, sebenarnya semua orang ini kan, apalagi kami selaku pegawai negeri sipil, pada prinsipnya konsep awal menjadi pegawai negeri sipil itu ya siap itu kita tepat di mana saja. Hal ini menjadi amanah pimpinan harus kita jalankan, dan bicara masalah pekerjaan, apapun yang diamanahkan harus kita cintai dulu pekerjaannya. Lalu kita bisa bekerja, bisa memberi yang terbaik lah untuk membuat Lebong yang kita cintai. Iya, berarti suatu saat saya juga bisa duduk di sini ya Pak? Bisa, tapi harus masuk pegawai negeri sipil. Iya, tentunya harus masuk pegawai negeri sipil dulu. Betul. Oke deh, kalau gitu terima kasih Pak sudah membolehkan untuk duduk di kursi Bapak ini, kursi ya? Kursi kehormatan ini ya Pak ya. Semoga Bapak betah bekerjanya ya Pak. Dan kita masih lanjut ini, kemana lagi kita akan ngobrol Pak? Boleh, silakan. Saya ngikut aja. Misalnya saya menerima tamu, kalau ada tamu-tamu, baik secara formal maupun non formal di sini. Disinilah ruang tamu. Ruang tamu kepala dinas lah. Yang berkunjung ke sini. Yang berkunjung ke sini. Itu yang bertamu boleh siapa saja selain ya, kalau pada prinsipnya sekarang ini kami yang membuka seluas-luasnya siapapun yang ingin bertemu ataupun menyampaikan usulan-usulan, mungkin proposal dan komunikasi baik kepentingan secara formal maupun ya non formal. Nah, disinilah tempat kita berbincang, mendengarkan, mungkin menyampaikan dengan kamu. Disinilah ruang. Oke, nanti interimnya pindah ke sana. Ada juga kalau lebih ke ada privasi lagi pindah ke ruang kerja tadi. Oke, kalau gitu. Nah, sebelumnya nih
di acara program Gen Kabar ini kita akan membahas seputar keseharian Bapak tentunya, bagaimana kinerja Bapak di tengah pandemi COVID-19. Kita sekarang berada di tengah-tengah pandemi, tapi alhamdulillah sekarang COVID itu sudah semakin melandai ya Pak ya, sudah tidak tinggi lagi angka kasus COVID itu. Nah, sebagai kepala dinas, hambatan yang Bapak lalui di saat kita tengah pandemi COVID-19 ini apa saja sih Pak? Ya, terutama sebenarnya terkhusus kami Dinas PUPR dan Perhubungan, kami adalah OPD teknis. OPD teknis menyiapkan segala sesuatunya, termasuk pokok utama daripada itu ya infrastruktur. Infrastruktur ini yang mendukung semua kepentingan daripada pertumbuhan ekonomi. Dengan dampak dari pandemi ini, karena ini berbicara dunia, bukan nasional juga, termasuk dampaknya ke daerah. Dengan dampak ini mungkin beberapa program yang kepentingan untuk menyentuh masyarakat akhirnya tidak bisa secara total karena kondisi keuangan negara yang berdampak terhadap kondisi keuangan daerah, akhirnya kan seperti itu. Dengan hal ini mungkin ya secara tugas pokok dan fungsi kami sehingga tidak bisa melakukan secara totalitas untuk membangun baik dari segi kepentingan pertanian ataupun kepentingan pemerintahan. Maka dengan ini dampak dari pandemi semua menurun, baik pembangunan menurun dan sebagainya. Jadi memang kita pandemi COVID-19 ini semuanya kena imbasnya ya Pak ya, semuanya kita terhambat. Iya pasti. Sekarang saya lihat beberapa pekerjaan sudah mulai berjalan, ya kan Pak? Dan juga di Dinas PUPR HUK ini ada beberapa bidang sih Pak. Dinas PUPR ini secara kedinasan yaitu di tipe A dan membawahi 6 bidang. 6 bidang, mungkin pertama bidang SDA, bidang tata ruang, bidang cipta karya, bidang bina marga, sudah itu bidang jasa konstruksi dan bidang perhubungan. Jadi ada 6 bidang, termasuk sekretariat, tambah satu lagi sekretariat. Ya. Tapi nanti boleh kita lihat di mana ruangan per bidang. Boleh. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke sana Pak. Boleh silakan. Nah, pemirsa Lubang TV di Dinas PUPR HUK ini kan ada 6 bidang tadi kan Pak ya. Nah, itu di mana saja Pak? Dan di setiap bidang itu mengelola atau bekerja di bidang apa, bagiannya apa gitu ya? Iya. Mungkin sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa kita Dinas PUPR ini terdiri dari 6 bidang. 6 bidang ini pertama mungkin kita ambil dari sisi kanan dulu, bangunan. Itu di sebelah kanan saya ini, pas di sebelah kanan itu di bidang cipta karya, bidang bina marga. Maaf, bina marga ini bertugas pembangunan daripada infrastruktur jalan dan jembatan. Nah, ini di bidang bina marga. Selanjutnya mungkin nanti di sebelah depan kita ini di ruang bidang cipta karya. Ini terkhusus gedung, air minum, sanitasi dan lain sebagainya. Nah, terus dari sisi sebelah cipta karya ini di bidang tata ruang. Bidang tata ruang itu menyangkut tentang RT RW wilayah, mungkin peta-peta wilayah. Nah, ini yang di bidang tata ruang. Nah, terus selanjutnya mungkin dari sisi gedung kiri ini bidang SDA. SDA ini bidang SDA yaitu mendukung daripada program pertanian. Pertanian terkhusus di bidang irigasi dan sungai. Nah, terus jasa konstruksi mungkin di belakang mungkin gedungnya, tapi sekarang ini gabung dengan aula dia. Dengan aula itu di bidang jasa konstruksi. Ini bicara jasa konstruksi ini bicara administratif. Administratif untuk kepentingan
pengadaan barang jasa dengan regulasi-regulasi yang harus diikuti. Nah, terus juga di bidang jasa konstruksi ini juga mewujudkan daripada masyarakat ataupun yang mempunyai kemampuan di bidang tukang, nah, itu bisa dilakukan ya sertifikasi lah istilahnya, bekerja sama dengan pihak-pihak balai jasa konstruksi. Terus satu lagi di bidang perhubungan. Bidang perhubungan ini kan menyangkut daripada lalu lintas jalan. Iya. Jalan sehubungan dengan kita memiliki daripada gedung di bawah, sehingga saya menyampaikan biar bidang perhubungan bisa langsung bersentuhan di lapangan, sehingga gedung daripada kantor bidang perhubungan itu di bawah, mungkin tepatnya di terminal pasar rakyat. Oh, jadi Pak, misalnya kalau seandainya Riri itu, ini kan sebenarnya belum tahu Pak. Kata Bapak yang punya kemampuan pengen buat proyek ke sini ya? Bukan. Ngerjain proyek atau gimana gitu? Ke sini? Iya. Oh, jadi ke sini izin apa gimana-gimananya? Jadi kami ini bukan membuat proyek, mengerjakan. Kita melaksanakan program kegiatan yang bersifat teknis. Bersifat teknis yang membidangi infrastruktur. Salah satunya itu tadi, beberapa bidang. Oke, dan juga ada pertanian juga. Saya kira tadi mendukung daripada program pertanian. Itu bidang SDA. Dalam tadi ya, untuk pembangunan jaringan irigasi dan juga untuk sungai. Dan juga kantor perhubungan ada di bawah. Di bawah, tepatnya di terminal. Oke, gitu. Saya rasa Riri udah cukup tahu tentang di Dinas PUPR HUB ini. Tapi boleh nggak Pak kita dibawa ke lapangan yang memang di situ Dinas PUPR bekerja di lapangan, maksudnya gitu? Pekerjaan lapangannya Dinas PUPR, boleh nggak Pak? Boleh. Nanti kita ke sana, boleh kita lihat? Boleh, kita nanti sama-sama ke lapangan. Nah Pak, jadi kita langsung ke lokasi saja ya? Oke, kalau gitu kita langsung meluncur ya Pak. Pak, jadi sekarang ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung. Iya. Salah satu ya Pak yang berlangsung. Satunya, ya. Oke, dari sekian banyak pembangunan yang telah berlangsung, ini kira-kira berapa waktu yang diperlukan gitu Pak, estimasi waktunya? Ini mungkin kalau batas kontraknya mungkin akhir Desember. Tapi sudah berjalan hampir 4 bulan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan target kita, bahwa sesuai dengan tanggal nanti pekerjaan ini sudah selesai. Pekerjaan sudah selesai. Ya. Tapi tidak ada kendala Pak? Insya Allah dalam perjalanan ini alhamdulillah tidak ada. Tidak ada kendalanya. Tidak. Tapi ada kan pembangunan yang ada kendalanya? Ya mungkin ya butuh komunikasi ya. Miskomunikasi lagi ya, tepatnya. Komunikasi dengan masyarakat, mungkin pemberitahuan ataupun ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Mungkin hal ini ya. Harapan kita ya komunikasi itu yang harus lebih ditingkatkan. Sejauh ini berarti tidak ada kendala dalam pembangunan? Alhamdulillah sesuai dengan harapan kita bersama. Ya. Ini pelebaran jalan atau gimana Pak? Pelebaran jalan berapa meter? Salah satunya sebenarnya kegiatan ini itu pembangunan jalan lokal. Salah satunya ini linknya yaitu pelebaran antara simpang Kelurahan Amun sampai dengan Desa Slebar Jaya. Jadi ada empat desa yang sudah dilewati. Ada 4 desa yang dilewati. Kenapa nggak lanjut sampai sana lagi Pak? Ya, kan masih ada Boguram. Ya kondisi anggarannya mungkin ya, ke depan akan kita program lagi. Akan ada pelebaran lagi ke depannya. Jadi bertahap. Bertahap gitu ya, Pak? Sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Oke, jadi ini kontraknya sampai bulan Desember, insya Allah akan berakhir, akan selesai gitu. Kalau nggak selesai? Ya, kalau tidak selesai, mungkin ini kita selalu mengingatkan dengan pihak-pihak rekanan
agar ini sesuai dengan progres, sesuai dengan harapan kita bersama. Kita tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan itu. Makanya dalam hal ini ya dari Dinas PU juga memiliki pengawasan. Hal ini harapan saya memerintahkan kepada pengawas untuk lebih menekankan progres yang harus kita capai itu sesuai dengan kontrak yang ada. Nah, pembangunan jalan lokal ya Pak? Pembangunan aja? Ya, pembangunan jalan lokal Kabupaten Lebong. Kabupaten Lebong. Ya. Menghabiskan berapa biaya kisarannya Pak? Ini kalau kegiatan ini ada 9 link, salah satunya di sini. Ya, kurang lebih anggarannya kalau secara pagu mungkin 12 miliar. 12 miliar. Ya. Nah, anggaran itu saya misalkan Pak, masyarakat wajib tahu nih anggaran berapa yang dikeluarkan. Atau memang harus transparan atau tidak perlulah harus transparan. Gitu. Makanya setiap pekerjaan itu kan ada papan mereknya. Semua masyarakat, semua lapisan masyarakat bisa melihat kontraknya, bisa melihat perencanaannya, juga bisa melihat pagu anggarannya, kontraknya gitu. Kalau ada yang nggak masang papan merek gimana? Ya itu kita selalu ingatkan, dan hak kita juga untuk menegur, untuk menyampaikan itu. Hal ini kan ya harus terpublikasi. Oke deh, kalau tidak ada yang kita tutupi. Tidak ada yang tutupi, transparan berarti ya Pak ya. Dan juga tentunya harus dipublikasi juga. Dipublikasikan juga. Oke, kalau gitu. Oke Pak, baik kita lihat-lihat lagi bagaimana prosesnya kan Pak. Bapak sudah vaksin? Udah dong. Udah? Vaksin apa Bapak kemarin? Udah vaksin 2 kali. 2 kali, sama kalau gitu. Kalau mereknya nggak tahu kita. Kita cuma hanya disuntik aja. Iya, tapi kita kan wajib untuk vaksin kan wajib. Pak. Supaya menekan untuk... Sekarang ini kan fasilitas umum ya harus vaksin. Iya. Oke, sekarang kita udah pakai baju rompi sesuai dengan SOP. Saya sudah seperti pekerja di sini kayaknya Pak. Udah cocok belum Pak? Sekretaris kayaknya Pak. Sekretaris. Oke, kalau gitu sekarang ini kita di proyek pembangunan jalan lokal. Nah, seperti kita lihat di belakang kita ini Pak, pekerjaan apa? Lagi mengerjain apa nih Pak? Ini seperti kita lihat sendiri, ini ada ekskavator. Ini melakukan galian untuk pekerjaan minor daripada pelebaran, yaitu pembuatan siring. Nah Pak, ini kan seberapa persen pekerjaannya berlangsung? Pas nih kita ditemanin sama ini dengan PPTK-nya, ini dengan pelaksana di lapangan daripada pihak perusahaan. Oke. Nah, seberapa persen pembangunan ini berjalan? Sampai dengan saat ini persentase progres fisik kita sudah di angka 56,5%. Udah lebih dari setengah ya, separuhnya udah berjalan gitu. Kira-kira dengan 56,5% ini di waktu sesuai dengan kontrak bisa nggak tepat waktu? Ya kami masih tetap optimis ya kan, untuk mengejar progres fisik hingga akhir pelaksanaan agar dapat selesai ya kan? Tapi nggak ada kendala kan? Sampai saat ini belum ada. Belum ada kendala. Oke. Nah Pak, tanah ini di lebarnya berapa meter jaraknya dari jalan utama yang kemarin pelebaran? Ini 2 meter kiri kanan, di luar siring ya. Oh, di luar siring 2 meter kiri kanan. Masyarakat semuanya mendukung? Alhamdulillah masyarakat mendukung. Nggak ada lagi yang nggak boleh gitu kan Pak? Ya, tinggal ada komunikasi lah. Iya, oke. Tentunya komunikasi yang baik itu melancarkan semua pekerjaan kita. Nah, selain pembangunan jalan lokal ini, di 2021 ada apa aja sih Pak program-program kerja yang sedang berlangsung? Ya mungkin 2021 ini kan lagi proses di Banggar, di DPR. Nah, kalau secara program 2021 mungkin ada beberapa kegiatan kita, mungkin di bidang SDA, di bidang Cipta Karya. Salah satu misalnya Cipta Karya masih lanjutan daripada pembangunan pasar. Pembangunan pasar. Mungkin ya
banyak sih program-program kita di tahun anggaran 2021 ini. Mudah-mudahan pekerjaan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita dan bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat. Nah, di perencanaan untuk 2022 kira-kira sudah ada terbayangkan? Kalau di tahun anggaran 2022 secara program sudah kita sampaikan dengan pihak TAPD. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya kita sudah bicara menuju 2022. Nah, mungkin Pak, sekarang ini kebetulan ada PPTK dan juga pelaksana, ya kan? Nah, ada yang Bapak ingin sampaikan? Ya, saya harap mungkin teman-teman pihak perusahaan, PPTK dari dinas, ya mudah-mudahan pekerjaan ini mohon progres, tolong dijaga sesuai dengan harapan kita karena ini sangat termasuk salah satu jalur mobilisasi masyarakat Kabupaten Lebong. Saya harap hal ini dapat sesuai dengan harapan kita semua dapat terselesaikan. Dan juga pihak perusahaan mohon kualitas dan kuantitasnya mohon dijaga. Jangan sampai nanti hal-hal ini yang tidak kita inginkan. Dan masalah pekerjaan, ya tolong progresnya dipercepat. Percepat, mungkin personil, secara pekerja mungkin perlu ditambah, tolong di-manage dengan baik supaya harapan kita dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu aja arahan saya, terima kasih ya. Pak Kadis, kita sudah di kantor, juga sudah ke lokasi pembangunan. Sekarang kita santai-santai dulu, ya, sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Iya. Ada nggak himbauan dari Pak Kadis untuk masyarakat apabila di daerahnya itu terdapat pembangunan yang sedang berlangsung? Ya. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini pesan kesannya nanti. Ya. Kan? Itu udah ditanyakan, mungkin saya harap seluruh lapisan masyarakat ya mohon dukungan terhadap mungkin program Kabupaten Lebong sesuai dengan visi misi Pak Bupati, yaitu menuju Kabupaten Lebong yang bahagia dan sejahtera. Harapannya ya masyarakat juga mendukung karena jelas hal ini yang kita lakukan yaitu tidak ada kepentingan lain, ini kepentingan untuk masyarakat pada umumnya, ya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lebong. Iya, jadi infrastruktur yang telah dibangun dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan dirusakin ya Pak. Ya, harapan kita dukungan itu, baik dari segi mulai dari awal sampai dengan ya pemanfaatannya. Agar tercapai targetnya dan dibangun ini buat dimanfaatkan, bukan buat dirusak. Iya. Kadang memang kita harus kasih himbauan seperti itu Pak, untuk masyarakat lebih mengerti. Gitu. Nah Pak Kadis terakhir nih, tanggapan Pak Kadis terhadap pemuda yang ada di Kabupaten Lebong, tentunya ini sumber daya manusianya ya, SDM-nya, atau pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Lebong yang berkualitas itu seperti apa? Yang jelas, kalau kita bicara pemuda, yang jelas masyarakat ini, pemuda ini ya suka tidak suka harus terlibat juga, melakukan. Harapan kita juga dari dinas, khusus dinas teknis KPU-an, ya harapan kita ya pemuda-pemuda ini juga ya ikut memberikan kontribusi baik pun saran ataupun ya inovasi-inovasi, memiliki inovasi untuk mewujudkan daripada masyarakat yang kita cintai ini, ya kepentingannya. Harapan kami sebenarnya pemuda ini ya lebih dapat memberikan, sumbang saran ataupun ya berkolaborasi lah untuk mewujudkan ya Kabupaten Lebong yang lebih baik ke depan. Oke, karena tidak menutup kemungkinan bahwa pemuda yang sekarang ini bisa menggantikan atau menjadi penerus Bapak Kadis PUPR Hub yang sekarang untuk kedepannya. Iya, jelas. Oke, Bapak terima kasih banyak waktunya udah berbincang-bincang, kita sudah ke lokasi, bahkan juga pengetahuan lebih banyak telah kami dapat nih Pak ya.
terima kasih sudah ikut di program Gin Kabar Lobong TV. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi lagi di program-program lainnya. Terima kasih banyak ya Pak. Siap. Okay. Terima kasih sama-sama. Nah, pemirsa Lobong TV, sekian Gin Kabar hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Lobong TV, TV Tebesamo. Lobong TV, TV Tebesamo.